Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan dan sekaligus memaparkan hasil laporan observasi saya di Masjid Al-Islam Kepatihan Gresik. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Masjid Al-Islam. Jadi Masjid Al-Islam ini merupakan amal usaha dari organisasi Ranting Muhammadiyah di daerah Kepatihan Gresik. Masjid ini adalah masjid kedua yang dibangun oleh Ranting Muhammadiyah Kepatihan. Yang pertama berada di perkampungan daerah Bendil, yang memang bisa dikatakan masjid tersebut kecil, dan untuk Masjid Al-Islam ini berada di pinggir jalan yang bisa dikatakan cukup besar dan cukup luas juga untuk lahannya. Dan Masjid Al-Islam ini sebelumnya adalah musola saja, diubah menjadi masjid itu pada tahun 2017, dan apabila diperhitungkan sekarang ini sudah 5 tahun Al-Islam ini menjadi masjid. Pada saat saya meneliti masjid tersebut, saya dibantu oleh Bapak Haji Haril SE selaku takmir Masjid Al-Islam. Beliau adalah orang pertama yang menjadi takmir ketika Al-Islam ini berubah menjadi masjid. Beliau juga memiliki kesibukan lain selain menjadi takmir Masjid Al-Islam, yaitu yang biasa disebut sebagai mantri. Beliau lebih berkecimpung dalam hal khitan massal. Jadi beliau bisa mengisi kesibukan lain dengan adanya kegiatan khitan massal tersebut. Beliaulah yang biasanya menjadi mantri. Nah, beliau ini adalah orang yang sesepuh atau orang yang memang orang lama di daerah tersebut. Dan beliau itu menjadi mantri karena beliau lulus keperawatan di Dr. Sutomo atau yang biasa kita sebut di Rumah Sakit Cara Menjangan itu dari tahun 2011, dan memang bisa dikatakan sangat ahli dalam hal tersebut. Dengan dibantu Bapak Haril, saya mendapatkan analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu diantaranya memiliki kepengurusan yang baik. Artinya yang baik, kepengurusan di dalam masjid tersebut tidak pernah memiliki konflik yang cukup besar. Konfliknya hanya karena perbedaan pendapat atau karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan bersama, hanya seperti itu saja, tidak sampai membludak besar, itu tidak ada. Jadi bisa dikatakan kepengurusannya itu baik-baik saja, kepribadiannya dan juga orang-orang lamanya itu saling memahami, dan memang masalah sepele tidak pernah dibesar-besarkan di kepengurusan Masjid Al-Islam ini. Kemudian memiliki program kerja TPA, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran, yang biasanya diisi oleh anak-anak dan pengajarnya memang ustadz daerah sekitar. Dan adanya kajian rutin. Kajian rutin ini kurang lebihnya 5 kali dalam 1 bulan. Kemudian lokasi masjid yang strategis, karena masjid ini ada di pinggir jalan dan banyak orang yang lewat di situ, jadi banyak pengunjung apabila untuk mampir beristirahat seperti musafir itu, atau juga orang-orang yang sedang melaksanakan sholat, juga banyak yang di Masjid Al-Islam karena parkirnya juga luas, tempatnya juga luas. Kemudian memiliki donatur yang loyal. Bapak Haril mengatakan donatur itu orang yang sudah lama mengerti, atau dari awal pembangunan musola menjadi masjid itu donaturnya tetap sama. Dikarenakan kita selalu memberikan, Bapak tersebut menjelaskan bahwa kita tidak pernah membual terhadap terhadap program kerja yang akan kami buat. Kita katakan itu sesuai apa yang akan kita kerjakan. Jadi para donatur melihat sendiri bagaimana aksi nyata atau kerja nyatanya kita dalam melaksanakan program-program yang memang kita sudah katakan kepada donatur itu seperti apa. Kemudian jamaah dari berbagai pemahaman. Bapaknya menjelaskan bahwa orang-orang yang sholat di sini itu banyak dari berbagai macam pemahaman atau golongan, seperti
NU, Salaf, dan juga Muhammadiyah itu sendiri banyak. Jadi di sini tidak ada saling menjatuhkan. Masyarakat sekitar pun apabila mayoritas di sekitar itu NU tidak pernah mempermasalahkan apabila sholat di tempat tersebut, tidak terlalu fanatik terhadap golongannya seperti itu. Kemudian yang kedua ada weakness atau kekurangan, mohon maaf, atau kekurangan atau kelemahan. Nah, kekurangan dari masjid ini yaitu lahan untuk jamaah sholat Jumat. Nah, ini sholat Jumat ya, harus digarisbawahi karena apabila sholat Jumat itu dilaksanakan, banyak orang atau banyak jamaah itu hampir meluber ke jalan raya. Dan itu sangat merepotkan atau menjadikan suatu masalah untuk kepengurusan di dalam Masjid Al-Islam. Kemudian orang atau kepengurusan yang kurang aktif di dalam masjid ini memang kan banyak orang yang sesepuh atau orang lama yang ada di sekitar itu yang menjadi pengurus dalam masjid yang mengakibatkan orang-orang tua atau orang-orang sepuh tersebut tidak aktif atau memang dikarenakan usia atau dikarenakan memang sudah tidak mau sebenarnya namun dipaksa oleh takmir atau oleh orang yang di atasnya mereka. Nah, kemudian terhambatnya dana pembangunan. Memang bapaknya juga sempat mengucapkan atau mengutarakan bahwa kita sedang kesulitan untuk mencari dana yang cukup besar untuk melakukan renovasi ini. Karena renovasi ini sudah berjalan 7 bulan, tapi masih hanya sebelah lahan saja yang bisa dibangun. Sedangkan lahan itu harus direnovasi total atau mengakibatkan bagian yang sudah terbangun dari lama itu dihancurkan untuk menjadikan lahan baru dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama lagi dan uang juga, dana juga itu yang diperlukan sangat banyak. Jadi kurang. Kemudian kurangnya manajerial dari pengurus-pengurus tersebut. Pengurusnya hanya diambil dari orang sesepuh atau orang-orang yang memang dikatakan tidak cukup berpengalaman dalam hal memanajemen atau memanajerial seperti apa keuangan yang harus dikelola itu seperti apa, pengurusnya itu harus seperti apa, kalau tidak aktif itu seperti apa. Karena memang hanya para sesepuh, jadi pemikirannya juga bagaimana ya saya mengutarakannya, hanya sepemahaman karena kita seumuran, tidak ada yang umurnya masih muda atau yang lebih tua lagi, karena memang rata-rata seumuran saja. Kemudian yang ketiga ada opportunities atau peluang. Di sini ada 3 peluang yaitu antusias masyarakat sekitar sholat jamaah, kemudian adanya lembaga-lembaga Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah di sekitarnya. Dan yang terakhir ketertarikan anak-anak mengaji di TPA. Karena di daerah tersebut ada masjid yang tidak memiliki program kerja Jadi ketertarikan anak-anak mengaji di TPA ini karena di masjid sekitar itu tidak ada yang melakukan atau mengajari anak-anak mengaji dan jadinya anak-anak itu banyak yang ke Masjid Al-Islam ini. Apalagi Masjid Al-Islam ini di sekitarnya itu banyak anak kecil dan juga para warga itu hampir berdempetan dengan masjid ini. Kemudian ada yang keempat yaitu ada threats atau ancaman. Yang pertama program kerja pesaing yang beragam. Jadi program kerja para masjid lainnya itu lebih pada ke arah sosial seperti penggalangan dana untuk anak-anak yatim, orang-orang lansia, seperti itu. Kalau untuk Masjid Al-Islam sendiri itu tidak banyak, memang ada namun tidak diberlakukan lama sekali. Penggalangan dana seperti itu yang hal sosial itu tidak ada. Memang jika setiap Jumat ada nasi berkah dan itu memang sudah lumrah kan kita temukan di mana-mana. Dan kemudian pesaing memiliki lahan luas. Apabila dibandingkan dengan masjid lainnya, tentu Masjid Al-Islam ini masih dikatakan cukup tidak begitu luas. Dan yang lain bisa dikatakan lebih luas dikarenakan area parkirannya cukup untuk mobil. Apabila di Masjid Al-Islam ini hanya untuk sepeda motor itu muat banyak, tapi untuk masuk aksesnya mobil itu kurang. Jadi memang renovasi itu diperlukan karena adanya itu juga faktor tempat parkirnya itu. Kemudian pengurus pesaing lainnya yang sangat aktif.
Nah, dikarenakan masjid lainnya sudah menyerahkan semuanya kepada para remaja masjid yang notabene adalah anak-anak yang masih usia belia ya, yang 20, yang masih mahasiswa, dan itu pasti pemikirannya lebih ke depan dan lebih memikirkan, "Oh, kita ini di era apa sekarang ini, bagaimana cara mengembangkan masjidnya itu seperti apa." Mereka paham, sedangkan, pengurus di Masjid Al-Islam ini masih orang-orang sesepuh, jadi hanya keberlangsungan untuk, tingkatnya itu bukan masa yang akan datang atau untuk besok aja gitu loh, itu sudah cukup kalau pemikirannya para sesepuh ya atau pengurus yang memang orang-orang lama dan orang-orang yang bisa dikatakan cukup tua yang ada di masjid tersebut, seperti itu. Jadi saya menyimpulkan, saya memberikan saran di antaranya yaitu adanya kepengurusan para pemuda. Nah, adanya kepengurusan para pemuda ini bisa mengubah keseluruhan yang ada di dalam Masjid Al-Islam ini, karena pemikirannya, keaktifannya, ketanggapannya terhadap hal-hal permasalahan itu seperti apa, bagaimana mengembangkan masjidnya agar agar dikenal oleh masyarakat luas itu seperti apa, apalagi di era yang sekarang ini yang serba digital ini, bagaimana memasukkan di media sosial itu seperti apa, agar menggait para donatur itu seperti apa, itu anak-anak muda saya rasa sudah cukup paham bagaimana cara melobi itu sudah paham. Kemudian yang kedua menjalin relasi yang banyak antar lembaga. Jadi pengurus lama itu mungkin terkotakkan terhadap lembaganya saja yang di Muhammadiyah. Mereka tidak mencoba ke lembaga lain atau organisasi lain seperti NU, LDII, atau Salaf atau yang lainnya. Mereka tidak seperti itu. Nah, anak muda ini kan bisa untuk mendorong hal tersebut, bisa melobi. Memang pemahaman itu dari segala arah, dari segala banyaknya golongan yang ada. Jadi mereka bisa mengatasi atau beradaptasi terhadap setiap orang itu seperti apa kita mendekati terhadap orang yang memang pemahamannya A, pemahamannya B, pemahamannya Muhammadiyah, pemahamannya NU, mereka kan sudah paham. Mereka juga pasti akan berteman atau memiliki rekan yang memang berbeda dalam hal pemahaman dan mereka cukup tahu untuk mengatasi hal tersebut. Jadi yang terakhir, memberikan pembuktian kerja nyata dan pelayanan yang sepenuh hati agar donatur lebih loyal. Bisa dikatakan Bapak tadi, Bapak Khairil mengatakan bahwa donatur yang lama itu sudah loyal ya. Bagaimana untuk donatur baru ataupun calon donatur. Jadi para pemuda itu juga bisa memiliki cara yang kreatif, inovatif, bagaimana cara agar donatur itu loyal. Mungkin bisa kita kembangkan di daerah yang era digital ini seperti apa ya. Kita bisa melihat atau memberikan track record kita seperti apa dari awal kita memiliki rencana untuk A, B, C, dan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana ketertarikan masyarakat sekitarnya, bagaimana kita ikut sertanya, pengurusnya itu seperti apa, apakah aktif, apakah tidak, kan bisa dilihat di media sosial dan anak-anak muda pasti akan memasukkan ke media sosial yang akhirnya orang luar tahu, tidak jangkauan hanya daerah Kepatihan saja atau daerah Gresik saja, tapi bisa daerah Sidoarjo, Surabaya, dan daerah lain-lainnya. Dan memang dirasa untuk pelayanan sudah memang Bapak sesepuh kan lebih mengutamakan bagaimana orang itu melayani ya, tapi tidak pada hal-hal yang di era-era digital itu tidak sampai seperti itu, hanya mereka memberikan feedback atau umpan balik atau saling berhubungan, berkomunikasi, menjaga komunikasi itu sudah pasti. Namun tidak seperti anak muda yang masih tetap gencar mencari yang lainnya. Kalau beliau-beliau yang para sesepuh itu hanya stuck di dalam donatur yang memang sudah lama itu dan sekarang kan keadaan Masjid Al-Islam sedang renovasi dan memang membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Dan itu yang akhirnya menghambat pengembangan dari Masjid Al-Islam itu sendiri. Jadi saya rasa kuncinya adalah kepengurusan para pemuda. Apabila pemuda tersebut memang sudah minat ya, sudah dirasa minat dan juga bisa untuk kita arahkan, bisa kita kendalikan, bisa Bapak atau para sesepuh dan para pengurus lainnya itu hanya memberikan motivasi, arahan, mengawasi, dan selebihnya itu akan dieksekusi para pemuda dan menurut saya itu akan lebih efektif dan efisien dan akhirnya bisa mengembangkan
masjid tersebut itu lebih cepat mendapatkan donatur lebih cepat, dananya lebih cepat, dan lain-lainnya. Menurut saya itu akan lebih mudah apabila para pemuda yang memegang kepengurusan di dalam masjid tersebut, tapi tidak memungkiri, tidak membuang dan tidak menyisihkan orang-orang yang lama. Orang-orang yang lama adalah menjadi sesepuh, menjadi apa yang perlu kita contoh, apa yang perlu kita teladani terhadap beliau itu seperti apa. Dan beliau juga berhak atas menasehati kita apabila para pemuda tersebut melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu menurut saya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan tinggal aku apabila ada yang ingin menyumbang ke Masjid Al-Islam dipersilahkan ke rekening berikut. Terima kasih.